Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi hanya di YouTube channel Faithbook. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Pekabaran Hagai itu begitu relevan bagi zaman sekarang. Jadi kalau kita mau membangun rumah Tuhan, pastikan dulu bahwa kita telah bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, itu luar biasa banget. Jadi semua kendala yang mereka hadapi, perasaan tidak puas, perpecahan, ketidaknyamanan kehidupan mereka itu diakibatkan karena hati mereka tidak selaras dengan Tuhan. Terkadang kita nggak dapatkan apa yang kita inginkan. Tapi selama kita berada di tempat yang Tuhan inginkan, isn't that enough? Bisa nggak kita puas? Ekspektasi itu terkadang beda sama realita. Tapi realita terbesar yang kita inginkan adalah fakta bahwa kita telah dipilih Tuhan dan kita dipanggil untuk menuruti kehendak-Nya dimanapun kita berada. Halo teman-teman Faithbook, apa kabar kalian semua? And what's on your mind? Kita kembali lagi login di Faithbook, Hub Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Nah, kita sekarang seperti biasa kita akan membahas tentang tokoh-tokoh di Alkitab yang mungkin kita udah tahu atau mungkin ada yang belum tahu juga, karena tokoh-tokoh di sini kita membahasnya agak banyak dan mungkin kalaupun kita tahu ada sisi lain yang kita belum tahu dari tokoh ini. Dan seperti biasa kita sudah bersama narasumber kita, ada Pastor Yohanes di sini. Halo Pastor, apa kabar? Hai Tisha, puji Tuhan diberkati dan juga bahagia. Gimana kabar lu sejauh ini? Baik-baik Pendeta, masih diberkati juga, masih bersyukur. Ada pergumulan kan? Lagi ada tapi masih bisa tetap dijalani. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Amin. Oke, Pendeta, aku mau ngingetin ke teman-teman nih untuk menjaga protokol kesehatan kalau lagi di luar ya. Kalau misalnya lagi di luar, apalagi selalu bawa masker. Kalau bisa bawa maskernya agak lebih, takutnya kehujanan, basah dan segala macam. Biar bisa diganti, biar tetap steril. Dan juga untuk teman-teman yang kalau misalnya berkendara, jangan lupa tetap pakai seatbelt kayak kita di sini. Oke, Pendeta. Nah, kita sekarang mau bahas tentang siapa sih Pendeta tokohnya? Kita kasih clue dulu untuk teman-teman. Ya, supaya teman-teman bisa jawab. Mudah-mudahan mereka bisa ya. Pertama, namanya itu adalah berasal dari kata Ibrani, artinya adalah festival atau feast. Feast makan-makan, jamuan makan dan juga perayaan. Itu agak-agak unik ya, bayangin. Kayak kalau melahirkannya pas dia dilahirkan pas lagi jamuan makan tiba-tiba dia brojol kah atau gimana nih? Iya, atau mungkin pas lagi perayaan Paskah kayaknya baru dia melahirkan. Bisa juga kayaknya waktu lagi ada potluck di rumah. Tiba-tiba ya ampun, air ketuban saya pecah. Tiba-tiba jadi kaget. Orang-orang shock. Jadi akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Sana waktu itu nggak ada rumah sakit dan bawa ke bidan akhirnya melahirkan. Kita nggak tahu ya aslinya kenapa nama dia itu artinya festival dan juga feast. Tapi sepertinya memang ada memang kemungkinan besar dia itu lagi lahir pas ada perayaan tadi kayak lo bilang, kemungkinan besar. Tapi fakta yang menarik adalah dia dipanggil Allah untuk menjadi seorang nabi. Ini bukan orang biasa. Ini dipanggil Allah untuk menjadi seorang nabi ya. Dan dia dipanggil untuk menjadi seorang nabi pada masa yang agak sukar sih pada waktu itu. Karena dia itu hidup pada zaman di mana orang-orang Israel kembali ke kampung halamannya ke Yerusalem, dan mereka harus memulai semuanya dari nol lagi. Kan Yerusalem sempat dihancurkan kan, jadi itu memang kota yang kosong dan mereka harus membangun semuanya kembali dari awal. Mereka intentionally pergi dari kediaman mereka di Persia untuk tinggal di tempat baru itu. Jadi mereka punya mimpi yang indah tentang kampung halaman. Ternyata pas mereka kembali itu mimpinya nggak seindah yang mereka lihat. Bayangkan, ternyata kotanya itu terbelangkai, kosong dan juga nggak ada yang ngurus. Karena kan baru ditinggali lagi nih ceritanya. Iya. Jadi kayak lo masuk ke rumah, lebih mudah mana sama lo? Lo bangun rumah sendiri atau renovasi rumah lama? Bangun rumah sendiri. Iyalah. Karena kalau lo bangun rumah sendiri, everything can be done according to your will. Itu kan benar nggak sih? Kayak lo bisa
Lu bisa atur berapa kamar, berapa kamar mandi, mau pakai lantai apa. Tapi kalau renovasi rumah lama itu kadang-kadang butuh biaya lebih besar lagi. Karena kan kita harus hancurin. Iya. Kecuali emang masih bagus ya. Iya, jadi memang banyak kendala. Dan inilah yang membuat panggilan Nabi ini begitu sulit. Karena dia hidup di suatu lingkungan di mana generasi yang pindah ini adalah kayak memang generasi yang jarang mengungsi sih. Jadi begitu sampai ke tempat yang baru mereka shock. Dan mereka nggak tahu apa yang harus mereka perbuat. Jadi dia dipanggil untuk meluruskan pandangan orang-orang ini dengan pandangan Tuhan dan membuat prioritas mereka itu menjadi prioritas Tuhan juga. Membuat prioritas Tuhan menjadi prioritas mereka. Dan karena kalau kita lihat dalam bukunya kecil kok, dia penulis buku juga di Alkitab. Bukunya kecil cuma berapa pasal? 2. Dan dalam buku yang kecil ini dia entah kenapa Nabi ini mempunyai standar kronologi yang tinggi. Dia selalu kasih tahu kapan nubuatan itu diterima. Contohnya pada tahun yang kedua zaman Darius, di pasal 2 ayat 1, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-7. Kemudian ayat 11 pada tanggal 24 bulan yang ke-9. Jadi dia adalah nabi yang sangat concern dengan penanggalan. Detail ya. Detail. Ya, itu sih kalau ciri-ciri dari Pak Pendeta mau kasih. Nah, teman-teman yang di rumah mungkin kalau misalnya udah tahu boleh langsung di komen aja, dan mungkin yang kalau yang masih pengen tahu bisa cari di Alkitab mana ya, kitab mana yang cuma dua pasal doang yang kira-kira bisa yang adalah tokoh gitu, nama kitabnya juga adalah nama tokoh itu gitu. Bisa langsung di komen dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Facebook What's on Your Mind. Kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Oke pendeta, tadi kita udah dikasihin clue untuk teman-teman di rumah. Mungkin ada yang udah komen, jadi sekarang kita langsung reveal aja orangnya ini siapa nih pendeta. Namanya tidak lain adalah Nabi Hagai. Jadi mungkin teman-teman bisa cek tadi komennya kalian bener apa enggak. Siapa tahu ada yang benar, siapa tahu ada yang salah. Nggak apa-apa kalau salah. Ntar kita coba lagi, mungkin di episode selanjutnya mereka bisa benar ya. Oke pendeta, kenapa nih dengan Hagai ini? Seperti Pak Pendeta katakan ya, kita nggak tahu siapa orang tuanya Hagai sih sebenarnya, to be exact. Tapi yang kita pastikan adalah dia dipanggil menjadi nabi pada saat orang-orang Israel kembali dari pembuangan. Jadi sebelumnya Yeremia kasih nubuatan bahwa mereka akan tinggal di pembuangan selama 70 tahun. Jadi Yeremia berkata, ya nggak usah dibagi kalian untuk buru-buru pulang. Lebih baik kalian tinggal di Babylon, buat yang terbaik dan jadi berkat di sana. Nah, tapi masalahnya mereka itu terlalu nyaman. Jadi begitu mereka pulang ke rumah, reality hits hard itu kayaknya. Kan pernah nggak sih lo kayak video ekspektasi dan realita? Iya. Jadi mereka expect kalau di Yerusalem itu semuanya akan baik-baik saja, mereka akan hidup bahagia dan mereka bakal menikmati kehadiran Tuhan. Tapi ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka menyadari bahwa kota itu sudah adalah kota kosong. Yang tidak pernah dipedulikan orang sekalipun. Temboknya nggak ada, rumah-rumahnya tinggal puing-puing. Ka'bah Allah yang dulunya berdiri megah tidak ada lagi. Mungkin dari selama 70 tahun yang mereka bayang-bayangkan, nanti pas pulang bakal kayak begini ya. Apalagi 70 tahun itu bukan waktu yang 70 tahun itu bukan waktu yang lama. Cepet dong. Maksudnya 70 tahun lama dong pendeta? Ya memang lama juga sih, tapi kan udah berapa anak gitu, dia ada punya berapa anak? Paling nggak satu generasi lah, generasi. Jadi generasi yang pulang ini adalah generasi yang memang lahir di pembuangan. Contohnya kayak Zerubabel. Zerubabel itu adalah seorang keturunan raja dari Raja Yoyakin. Ya memang lahir itu di pembuangan dan dia memimpin orang-orang Israel untuk pulang ke rumah. Tapi begitu dia pulang ke rumah, begitu banyak sekali tantangan yang dia hadapi. Ingat, mereka kembali itu untuk menjadi generasi yang berbeda. Tuhan berharap bahwa setelah lewat 70 tahun itu, maka akan muncul generasi yang benar-benar mencintai Tuhan. Generasi yang membuat Tuhan sebagai yang terutama, generasi yang turut kepada hukumnya. Tapi coba kita buka Hagai 1 ayat 2 sampai 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oke, ini luar biasa. Apa poin yang lo dapatkan di sini? Bagaimana kondisi orang Israel pada waktu itu?
tidak mengutamakan Tuhan. Ya, tidak mengutamakan Tuhan. Jadi ketika mereka kembali, mereka lihat bahwa semua itu penuh puing-puing. Oke, tapi bukannya membangun rumah Allah duluan, mereka justru membangun rumah mereka sendiri-sendiri. Tuhan berbicara sangat detail ya di sini. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Kayak tadi lo baca bahwa kayak lagi disinisin ya. Iya, Tuhan itu kayak shock banget. Tuhan shock banget. Oke, lu itu di sini untuk menjadi umat gua. Tapi kenapa bukannya memprioritaskan Ka'bah, kamu itu malah memprioritaskan diri sendiri. Individualis. Individualis banget. Coba kita baca ayat 6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Jadi, in other words, percuma. Ya, everything is useless. Terus ayat 7, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusannya rumahnya sendiri. Artinya apa? Ketika mereka tiba di tanah perjanjian di Yerusalem itu, setiap orang justru membangun usaha, membangun kemakmuran pribadi dan meninggalkan rumah Tuhan begitu saja. They forget the main reason why they are here, why they are there in the first place. Itu menariknya, mereka lupa bahwa seharusnya Ka'bah itu yang menjadi pusat terutama. Tapi mereka tinggalkan Ka'bah untuk membangun kenyamanan diri sendiri. Dan apa yang Tuhan berkata, that's the reason why you are never satisfied. Oke. Jadi memang pada waktu itu bangsa Israel itu dalam situasi yang sulit. Panen mereka itu nggak pernah berhasil sesuai dengan mereka bayangkan. Kehidupan mereka agak sulit. Kenapa? Karena mereka telah menelantarkan Ka'bah. Tapi menurut gue pribadi ini satu hal yang manusiawi nggak sih? Iya, manusiawi. Karena kan tanpa kita sadari ya, kita selalu mementingkan diri kita sendiri, mementingkan diri kita terlebih dahulu. Dan ini ada satu hal yang baru aku mungkin sharing pengalaman ya pendeta. Aku baru habis mama baru habis menjual mobil. Lalu dikasih lah kayak list si uangnya itu akan dikemanakan saja gitu kan, kayak perencanaan. Detail juga ya mama lo. Iya, cukup detail mamaku. Terus di paling atas itu tulisannya perpuluhan, dan aku bertanya, kok ada perpuluhan? Ini kan bukan gaji. Soalnya menurut aku yang menjadi perpuluhan kita adalah ketika kita mendapatkan gaji, atau untuk mungkin kalau buat anak-anak saat masih kecil gitu, masih sekolah, kasih perpuluhan tuh, nitip perpuluhan tuh dari uang jajan, dari apa yang kita dapat. Terus yang aku ingat yang mamaku bilang adalah saat itu, oh, kita harus ingat ini kita dapat dari Tuhan, jadi kita harus kembalikan ke Tuhan. Tuhan pertama gitu. Tapi aku jadi menyadari, oh ternyata aku bukan orang yang meletakkan Tuhan di pertama. Belum seperti itu ternyata. Iya. Well, gue admire sih bagaimana lu bisa paling nggak jujur lah untuk menceritakan hal demikian. Tapi ya, I think ya kadang-kadang kita juga bakal tiba di posisi yang demikian sih, di mana kita melihat, di mana kita berpikir, bukannya gue harus pentingin keperluan gue dulu ya. Oke. Dan memang apa yang dibuat sama orang-orang ini sebenarnya logika banget. Lu pernah nggak camping? Pernah. Ya, mana yang biasanya lu urus dulu? Kemah lu atau kemah pertemuan? Kemah sendiri. Ya pasti kemah sendiri kan ya. Untuk apa kemah pertemuan kan? Masa gue sibuk pentingin kemah pertemuan daripada kemah gue sendiri. Kalau hujan nanti gimana? Iya benar. Barang-barang gimana taruh mana? Ya memang secara nalarnya kita pasti urusin kebutuhan dasar kita sendiri kan? Betul. Ya itu pas. Tapi disinilah yang Tuhan tegur obat orang-orang Israel. Dikatakan apa kalau dalam bahasa Indonesia itu, perhatikanlah keadaanmu.
Atau dalam bahasa Inggris itu lebih keren lagi, consider thy ways. Pertimbangkan jalan yang engkau ambil. Tuhan nggak bilang ya bahwa salah bagi kita untuk mementingkan keperluan pribadi kita. Oke. Tapi pertanyaannya, apakah kepentingan kita itu lebih superior daripada kepentingan Tuhan? Itu ya, kan? kita disuruh mempertimbangkan ya. Iya. Dikembalikan lagi ke kitanya. Dan apa yang terjadi kalau kita membuat kepentingan pribadi itu di atas kepentingan Tuhan? Useless, semuanya jadi percuma. Ya pertama semuanya percuma. Yang kedua adalah we will never be satisfied. Ya, gue tau anak-anak muda sekarang kan kayak lebih gaul. Kita suka nongkrong, kita suka self care. Iya. Jadi alasannya healing. Healing. Tapi kalau uang yang kita gunakan untuk healing itu lebih besar daripada uang yang kita gunakan dalam pelayanan, what's the use? Pak Pendeta nggak bilang ya bahwa healing itu salah. Tapi pertanyaannya, kalau uang yang kita gunakan untuk diri kita sendiri dengan label healing jauh lebih tinggi daripada uang yang kita gunakan untuk pelayanan, apa gunanya? Coba ini kalimat Tuhan ini agak keras, oke? Kamu menabur banyak, tetapi mau pulang sedikit, oke? Artinya apa? Kamu itu nggak akan pernah merasa puas. Kenapa kamu nggak pernah merasa puas? Karena prioritas kamu itu berantakan. Jadi kalau kita merasa dalam diri kita, kok gue gini-gini aja ya? Nggak ada perkembangan. Gue nggak ada perkembangan ya? Kenapa gue kayaknya kok karir gue kok nggak ini ya? Nggak berkembang, nggak improve ya? Well, jangan tanya kepada diri sendiri, tanya kepada Tuhan. Dan pasti jawaban Tuhan itu pasti cuma satu doang. You misplace your priority. Kamu salah meletakkan prioritas. Priority, misplace the priority. Oke. Kita akan sambung lagi cerita tentang Hagai ini dan membahas Hagai lebih dalam lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook What's on Your Mind. Kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Oke pendeta, tadi terakhir kita membahas tentang putting the priority. Siapa yang duluan? Priority kita nih harusnya siapa? Ya, Tuhan atau karir ya harusnya. Yeah. Tuhan atau karir, kenyamanan atau keimanan. Kan itu kan yang menjadi konflik kan. Ya, gue ngerti sih kadang-kadang untuk anak-anak muda, banyak dari kita kayak lu kan pribadi kan, lu membuat sahabat itu sebagai yang terutama. Yes. Okay. Tapi gimana dengan tithe? Gimana dengan pelayanan? Ya, mungkin gue percaya banyak orang-orang yang sengaja berjuang untuk nggak kerja dari Sabat. Tapi pada saat bersamaan kalau berbicara tentang pelayanan tuh banyak yang nggak ikut. Jadi menurut gue pribadi ini harus ada balance. Dan balance itu hanya didapat ketika kita membuat Tuhan yang paling gede itu sebagai prioritas utama. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika Hagai berbicara mengenai ini di hadapan semua orang, kepada Zerubabel dan juga Yosua. Coba baca ayat 12, 1 ayat 12. 1 ayat 12, oke. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian, aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Ayat 14. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Jadi mereka langsung dengar. Zerubabel dan juga Yosua, mereka sadar bahwa mereka itu ada salah. Dan apa yang mereka perbuat, mereka bersama dengan rakyatnya mendedikasikan dirinya khusus untuk pembangunan rumah Allah. Tapi satu hal yang Pak Pendeta suka banget di sini ayat 13. Kemudian Hagai memberikan konfirmasi dari Tuhan. Tuhan berkata, aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Kemudian ayat 14. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak,
dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Itu luar biasa enggak? Biasa. Tuhan menggerakkan semangat. Ya. Pernah nggak lo disemangatin orang terus benar-benar jadi semangat gitu? Kecuali yang sama pacar ya, pasti sering kayak, semangat kakak, pasti bisa. Tapi yang terjadi di sini bukan sekedar semangat, tapi yang terjadi itu segenap bangsa terbakar untuk mendedikasikan dirinya kepada Tuhan. On fire nih mereka. Mereka benar-benar on fire dan mereka bertekad untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi untuk Tuhan mereka. Ya, so they experience a kind of reformation di dalam kehidupan mereka. Tapi yang terjadi setelah itu ya kembali lagi realita dan ekspektasi. Setelah reformasi harusnya menjadi yang lebih baik. Seharusnya menjadi lebih baik lagi, tapi kita saksikan di dalam pasal 2. Oke. Pasal 2 ayat 1. Boleh baca? Oke. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Kemudian lanjutnya. Dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 20 satu bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yozadak imam besar dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahan semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Oke, itu di sini ada satu hal yang menarik, bahwa setelah 1 bulan mereka bekerja, karena yang pertama itu kan diberikan pada bulan ke-6. Sekarang pada bulan ke-7 datang lagi wahyu dari Tuhan untuk Zerubabel dan juga Joshua. Oke, dikatakan masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Oke, apa yang terjadi di sini? Kayak berkurang ya. Ya, performance-nya berkurang. Pertama mereka udah on fire kan, terus mereka membangun. Tapi ketika mereka membangun, mereka kayaknya sadar kok nggak sebagus yang dulu. Nggak sehebat yang dulu ya. Nggak sehebat yang dulu. Nah, yang menariknya adalah Zerubabel nggak pernah lihat gimana Ka'bah Tuhan yang dulu. Karena dia generasi yang lahirnya pasti di tanah pembuangan. Tapi kita harus ingat, pasti ada orang-orang tua yang berbicara soal pembangunan Ka'bah. Dan mereka mulai membanding-bandingkan, mereka mulai ngelihat bahwa kok gini aja sih? Kok kayak kurang? Kayak kurang banget sih. Pernah nggak lu ada orang-orang kayak gitu yang lu lagi aktif dalam pelayanan, tiba-tiba ada orang ngekritik kayak, kok nggak sebagus yang dulu? Oke, jadi inilah yang terjadi. Ketika mereka lagi giat membangun, ada beberapa orang yang mengkritik kondisinya itu, dan bahkan orang-orang ini yang menebarkan bibit-bibit kepedihan dan kesedihan di antara orang-orang Israel. Dan bahkan Tuhan berkata, bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Itulah kondisi mereka. Mereka sadar bahwa semua usaha mereka itu nggak ada artinya. Nggak ada artinya, dan memang Ka'bah itu berada dalam menjadi satu bangunan yang nggak seindah yang mereka inginkan. Kemudian apa kata Tuhan di ayat 5? Ayat yang ke-5. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Wah, itu luar biasa banget ya. Kayak they know that things are not progressing as they wanted. Mereka sadar bahwa pembangunan itu nggak berjalan selancar yang mereka harapkan. Mereka sadar bahwa mereka nggak bisa meng-capture kemuliaan yang ada di Ka'bah sebelumnya. Tapi apa kata Tuhan? It's okay. Go ahead. Try it again. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. I am with you all the way. Gue tanya pribadi. Pernah nggak lo hidup dalam bayang-bayang orang tua? Oh iya, pasti. Dalam bayang-bayang generasi sebelumnya pernah gak? Okay. Gimana rasanya? Pressure, nggak enak. Okay. Merasa dibandingkan. Apa bokap lo sama nyokap apa ininya, profesinya? Profesinya papa buka usaha sendiri. Kalau mama kebetulan PNS.
Oh, oke. Jadi lu merasa depression dalam hal apa biasanya? Secara tidak Sebenarnya langsung. bukan karena profesi mereka sih, karena expectation mereka. Oke, expectation ya. Oke. Well, kayaknya bokap lo sama nyokap lo kasih standar yang cukup tinggi nih. Iya. Kalau orang tua udah segini, otomatis lu nggak bisa sama-sama doang. Harus better dong. Oke. Kalau gue pribadi mungkin karena orang tua gue pendeta. Oke. Oh. Dan bokap gue itu dia udah pernah jadi ketua rektor di Siantar, udah pernah jadi sekretaris kependetaan di Uni, udah pernah jadi ketua Uni, udah pernah jadi sekretaris kependetaan di divisi. Jadi begitu dibandingin sama pengalaman gue yang bukan siapa-siapa ini, kayak kok kayak gue useless banget ya. Kayak fun fact, bokap gue jadi direktur kependetaan Uni pada waktu umur 34-35 tahun. Oke. Itu kayak muda banget. Iya. Gue 32 masih pendeta biasa. Jadi Gak apa, sudah menjadi narasumber kami. jadi in a way gue bisa ngerti apa yang dirasakan oleh Zerubbabel dan juga Yosua. Gue bisa ngerti itu. Oke. Karena mereka merasa bahwa nggak peduli seberapa besar mereka kasih effort, tetap aja mereka nggak bisa mencapai apa yang telah diraih dari generasi sebelumnya. Dan sebagai generasi yang lepas dari pembuangan, mereka itu diharapkan untuk menjadi satu hal yang berbeda, untuk menjadi orang-orang lebih setia lagi. Tapi mereka sadar bahwa mereka itu nggak pernah bisa lepas dari bayang-bayang Ka'bah yang sebelumnya. Dan apa yang kata Tuhan, it's okay. So, mungkin ini pekabaran untuk semua anak-anak muda juga dimanapun anak-anak muda berada ya. Bagi mereka yang masih hidup dalam bayang-bayang orang tua, dalam bayang-bayang abang sendiri maupun kakak sendiri, Tuhan nggak pernah menyalahkan kita soal itu. Oke. Dia tetap kasih semangat dan dia tetap dorong kita untuk menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Kesalahan utama setiap orang-orang muda dalam dunia kekristenan adalah I think we are trying too much to be like someone else. Ya, kita pengen untuk jadi orang lebih rohani lagi. Kita pengen menjadi kayak Abraham. Kita pengen jadi kayak Musa yang melakukan hal-hal besar, oke? Tapi yang kita perlukan adalah bukan untuk menjadi seperti mereka. Yang kita perlukan adalah untuk menjadi pribadi yang Tuhan inginkan dari diri kita. To be the better version of who you are. Not to be a better version of someone else, tapi Buat dari diri sendiri. Dan itulah pekabaran yang disampaikan Tuhan kepada Zerubbabel dan juga Yosua. Gimana sejauh ini? Oke. Yeah. It's such a reminder buat kita semua. Tuh. Bukan untuk, biasanya kalau misalnya untuk mungkin kita anak-anak yang seumuran ya, atau kita tuh selalu punya role model. Dan kita instead of be the best version of ourselves, kita mau seperti role model kita. Kita mau seperti dia. Apa yang dia achieve mungkin, at least kita achieve hal yang ya serupa lah. Walaupun gak harus sama gitu. Kurang lebihnya sama gitu. Walaupun gak seplek-pleknya. Jadi fokus kita tuh bukan yang terbaik untuk diri kita sesuai dengan berkat dari Tuhan, tapi mengikuti si role model kita. Padahal sebenarnya I didn't say role model itu, punya role model itu jelek ya, cuma maksudnya sometimes kita misconcept role model itu. Jadi kita malah imitate mereka instead of menjadikan mereka role model. Iya. Nah, tadi apa yang lo bilang ingetin gue tentang satu sosok, oke, dalam kehidupan nyata, namanya Elizabeth Holmes. Pernah dengar? Dia membangun perusahaan Theranos. Oke, aku kira Sherlock Holmes. Bukan Elizabeth Holmes. Okay. Jadi Elizabeth Holmes itu dia klaim kalau dia dengan darah yang segini itu dia bisa gunakan untuk tes darah buat 150 penyakit. Darah segini doang. Oke. Ya, jadi itu kan kayak nggak mungkin banget kan? Tapi dia bangun perusahaan namanya Theranos dan dia kayak mereka itu kayak bereksis untuk sekitar 10 tahun. Dan dalam perannya sebagai CEO, dia benar-benar emulate, kayak dia benar-benar ngikutin Steve Jobs. Kayak ngikutin banget dari bajunya, suaranya, cara dia kasih presentasi itu mirip banget. Jadi, kenapa? Mungkin Steve Jobs jadi role modelnya dia ya? Steve Jobs jadi role modelnya dia. Oke. Dan dari cara dia beroperasi juga menjalankan perusahaannya itu dia benar-benar ngikutin Steve Jobs. Nah, but in the end ternyata ketahuan bahwa perusahaannya itu hanya tipuan dan mesin yang ditemukan itu adalah mesin yang palsu.
Oh. Tapi bayangin 10 tahun, kayaknya lebih deh. 10 tahun lebih itu nggak ada yang tahu bahwa itu palsu. Berkat tipuannya dia. So, kenapa demikian? I think karena dia pengen untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya. Dia punya ambisi besar, tapi kenyataannya itu berbeda. So, when reality hits hard, okay, you need to remember that God has a plan for you. Itu yang paling terpenting yang kita pelajarin dari kisah Hagai dan pekabaran Hagai terhadap Zerubabel dan Yosua. Mereka nggak sehebat generasi sebelumnya. Tapi bagi Tuhan it's okay. Karena paling nggak mereka sudah berusaha yang terbaik untuk mendirikan Ka'bah. Oke. Mungkin untuk yang selanjutnya kita bakal bahas di sesi. Iya, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Facebook What's on Your Mind. Kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Oke pendeta, kita lanjutin lagi tentang Hagai ini pendeta. Kayak tadi pas kita lagi ngobrol-ngobrol, pendeta ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke kita semua, mungkin yang nonton di rumah juga. Oke, nah pertanyaannya adalah kira-kira kalau kita punya pekerjaan yang agak shady ya, contohnya kayak debt collector, pengumpul utang. Apa sih istilah lainnya kalau untuk pengumpul utang gitu, kayak debt collector 11-12 ya apa? Terus rentenir, oke. Terus kalau kita pekerjaannya apalagi nih, kayak tanam tembakau, oke. Atau kita punya saham di senjata. Dan kita kasih perpuluhan dan persembahan kepada Tuhan. Kira-kira itu berkenan nggak untuk Tuhan? Atau kita kasih uangnya itu untuk pembangunan gereja. Kira-kira itu berkenan nggak di hadapan Tuhan? Kalau menurut aku pribadi ya, tergantung kita pemberian kitanya sih. Oh, tergantung pemberiannya. Maksud jumlahnya? Bukan, maksudnya bukan jumlahnya. Kalau sedikit nggak berkenan, kalau banyak berkenan. Tapi lebih ke pas kita memberikan, apakah memberikan ini sebagai formalitas, ataukah emang pemberiannya tuh ya emang karena tujuannya bukan sekedar formalitas doang. Menurut aku sih kayak gitu ya. Oke, gitu ya. Oke. Tapi jadi coba kita lihat di dalam kitab Hagai. Ini memang Hagai itu menarik karena banyak banget dia implikasi-implikasi yang sangat praktis dalam kehidupan. Hagai 2 ayat 11 sampai 15. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9 pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seorang najis oleh mayat menyentuh semua ini, menjadi najiskah yang disentuh ini? Lalu para imam itu menjawab, katanya tentu. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Ini menarik banget karena pertama kali ya Hagai menggunakan perumpamaan. Jika seseorang, dia ada 2 perumpamaan. Kalau seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu dan baju itu tersentuh oleh masakan anggur atau minyak yang dapat dimakan, apakah roti yang kudus itu menjadi najis? Jawaban para imam, najis. Oh iya, sorry Pak Pendeta, perlu ingatkan bahwa dalam pekabaran ini Hagai 2 ayat 11 sampai 15 ada perbedaan. Kalau sebelumnya dikasih pekabaran itu disampaikan kepada Zerubabel dan juga Yosua, tapi ayat pasal 2 ayat 11 itu disampaikan kepada para imam. Itu yang pertama. Kalau ada orang bawa daging kudus disentuh dengan makanan yang nggak kudus, jadi najis nggak? Jadi najis. Bagaimana dengan orang yang menjadi najis oleh mayat? Apakah semua yang disentuh itu menjadi najis juga? Ya menjadi najis. Di sini Hagai menggunakan perumpamaan, dia menggunakan konsep yang diambil dari kitab Imamat. Dan dia implementasikan kepada kisah, ada konteks yang ada di masanya. Apakah semua yang menjadi najis setelah disentuh oleh barang-barang najis? Jawaban para imam iya. Kemudian dia sampaikan poin yang sangat-sangat indah dan menohok. Demikianlah juga, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku.
Oke. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan kepada mereka di sana adalah najis. Oke. Jadi biarpun mereka membangun Ka'bah, tapi Tuhan concern loh dengan uang seperti apa mereka membangun Ka'bah itu. Ada banyak beberapa orang di Israel ini yang bekerja tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan lebih uniknya lagi, uang ini digunakan untuk membangun Ka'bah Tuhan. And they feel good about it. Oh, oke. Itu kayak mind blowing banget gak sih? Pernah gak sih lo berpikir hal-hal ini? Terutama kalau kita, let's be honest, kalau kita berbicara mengenai pembangunan gereja, kita kan nggak peduli kan uangnya dari mana kan? Iya. Ya yang penting pembangunan. Yang penting ada yang memberikan. Yang penting ada yang memberikan. That's what matters most. Yang penting ada uang. Kita nggak peduli apakah uang itu dari penggelapan pajak, apakah dari orang yang bekerja sebagai rentenir, apakah dari orang yang mempunyai saham dalam hal-hal yang nggak bagus, apakah dari orang yang mempunyai tanaman tembakau. Tapi Tuhan berkata, what we do in our daily life affects the offering we bring to the temple. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan kita, profesi kita, itu mempengaruhi persembahan yang kita bawa di Ka'bah Tuhan. Oke, jadi memang agak kompleks ya proses pembangunan rumah Allah ini. Dia memang agak demanding karena dia tahu bahwa permasalahan utama di antara bangsa Yahudi ini bukan sekedar mengenai misplaced priority. Ini bukan sekedar mengenai prioritas yang salah, bukan. Tapi moralitas dan keadilan yang tidak diterapkan di tengah-tengah umat Allah. Itu menariknya. Jadi Tuhan itu sama kayak dokter gigi, oke? Kalau lo ke dokter gigi, dia bakal puas nggak? Misalnya gigi lo sakit, oke, berlubang. Dia bakal puas nggak dengan perbaikan gigi itu doang? Enggak. Pasti ada lanjutannya. Pasti selalu ada lanjutannya. Selalu ada lanjutannya. Bukan karena mereka matre ya, bukan. Tapi karena mereka tahu kalau lu datang ke mereka pasti perbaiki semua yang mereka lihat sebagai kurang tepat. Oke. And I think that's the same thing with God. Sama seperti Tuhan. Ketika kita datang ke Tuhan apa adanya, kita jangan harap bahwa hanya satu aspek saja yang Tuhan perbaiki. Enggak, dia pasti perbaiki aspek-aspek lain. Jadi kemudian jadi kayak kalau kita datang ke Tuhan, tolong dong Tuhan, saya mau jadi lebih ramah. Oke. Dan kalau lo benar-benar mau berdoa demikian, Tuhan gak akan membuat lo sebagai orang yang ramah saja. Dia pasti perbaiki kelemahan yang gak lo minta. So gimana? Keren gak sih punya Tuhan kayak gitu? Atau kadang-kadang serem juga? Keren and serem at the same time. Ya dong. Karena Tuhan memang bekerja secara secara package. Oke, kalau kita kan bisa pilih kan mau a la carte atau mau paket. atau paket. Oke, tapi kalau sama Tuhan enggak. Once you come to Him, it must be the entire package. Lu nggak bisa pilih, Tuhan gue mau French fries doang dong. Tuhan gue mau dong soft drink doang, nggak bisa. Minum doang gitu. Nggak bisa minum doang, lu harus ambil satu paket. Dan inilah yang membuat pekabaran Hagai itu begitu relevan bagi zaman sekarang. Jadi kalau kita mau membangun rumah Tuhan, pastikan dulu bahwa kita telah bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, itu luar biasa banget. Jadi semua kendala yang mereka hadapi, perasaan tidak puas, perpecahan, ketidaknyamanan kehidupan mereka itu diakibatkan karena hati mereka tidak selaras dengan Tuhan. Dan apa solusinya? Pertama ya dengan membangun Ka'bah. Yang kedua adalah dengan mengakui dosa-dosa mereka dan berganti profesi dari apa yang Tuhan tidak sukai. Hanya itulah yang Tuhan inginkan. Dan kita saksikan lagi di dalam Hagai 2 ayat 19 sampai 20 ya, Hagai 2 19 sampai 20 boleh baca, Tisha? Oke. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, diperhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Itu luar biasa banget gak sih? Dikatakan bahwa sejak pertama kali fondasi rumah Allah dibangun, Tuhan telah menjanjikan berkatnya kepada umatnya. Oke, jadi begitu kita membuat Tuhan sebagai yang terutama, semua aspek kehidupan kita itu pasti diberkati.
Itu yang pertama pelajaran Tapi hari ini. bukan cuma diberkati ya, diperbaiki juga. Diperbaiki juga. Oke, diberkati dan perbaiki. Tapi yang kedua juga, biarpun pada akhirnya konsep diberkati kita mungkin tidak sesuai dengan realita yang kita terima. Ya kadang-kadang kita punya expect kan Tuhan, diberkati itu artinya gue bakal jadi crazy rich nggak ya? Tuhan Semua orang jadi crazy rich. Apakah gue bakal nikah sama Maudy Ayunda nggak ya? Kan enggak, kadang-kadang beda definisinya. Tapi pada akhirnya itu gak ada masalah sama Tuhan. Selama kamu mengikuti apa yang saya kehendaki, kehidupan Anda mungkin gak sesukses seperti generasi sebelumnya. Tapi kamu berada di tempat yang saya inginkan. Oke. Jadi itulah yang harus kita ingat. Terkadang kita gak dapatkan apa yang kita inginkan. Tapi selama kita berada di tempat yang Tuhan inginkan, isn't that enough? Bisa nggak kita puas? Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Dan kitab Hagai itu ditutup dengan satu janji yang luar biasa indahnya. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu, bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bupati Yehuda begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan akan menunggang-balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel, hambaku. Demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkau layak kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi di awal pelajaran kitab Hagai kita ketahui bahwa Zerubabel adalah seorang yang penuh dengan insecurity. Dia bukan orang yang bisa memenuhi ekspektasi dari orang tuanya dan juga ekspektasi dari kakeknya. Oke. Tapi terlepas dari kelemahannya, dia mempunyai tekad dan semangat untuk mengikuti kehendak Tuhan. Biarpun Ka'bah itu tidak semegah yang dia bayangkan, biarpun pencapaian dia itu tidak seindah yang dia inginkan, Tapi dia tetap rely ya. dia tetap bergantung sama Tuhan. Dan apa kata Tuhan? Aku akan membuat engkau menjadi cincin meteraiku. Oke. Sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, tadi seperti Pak Pendeta bilang ya, ekspektasi itu terkadang beda sama realita. Tapi realita terbesar yang kita inginkan adalah fakta bahwa kita telah dipilih Tuhan dan kita dipanggil untuk menuruti kehendaknya dimanapun kita berada. So when things do not go according to your plan, ya pertama, rearrange your priority. Rearrange itu? Perbaiki prioritas kita. Oke. Mungkin kita telah membuat Allah menjadi nomor 2, nomor 3. Kadang-kadang kita nggak sadar kan, kenapa orang jadi bucin? Pernah mikir enggak? Bucin. Kenapa orang berkata jadi pasangan? Karena adalah aku tanpa dia aku jadi gila kan? Kenapa demikian? Karena priority-nya itu udah messed up. Kenapa ada orang begitu kehilangan pekerjaan itu langsung kayak hilang semuanya? Ya karena pekerjaan itu telah menjadi ilah yang terutama. Oke. Iya kan? Pernah nggak lo dengar kabar ada kayak ketua jemaat ketika terpilih nggak jadi ketua jemaat lagi, dia pindah gereja? Iya, itu banyak kan? Kenapa demikian ya? Karena bagi dia privilege sebagai pemimpin itu jauh lebih tinggi daripada fakta bahwa dia adalah hamba Tuhan. So ketika prioritas kita sudah berantakan, kita nggak akan tahu siapa yang menjadi ilah. So rearrange your priority, itu yang pertama. Yang kedua adalah seperti Pak Pendeta tadi sudah bilang sebelumnya, make sure that you are living. Pastikan kalau kita hidup dengan kehendak Tuhan. Kita harus akui bahwa kadang-kadang kita nggak bisa lepas dari kesalahan dan juga ketelodoran generasi sebelumnya. But at least we can try better. Kita bisa mencoba untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, nggak perlu menjadi sukses seperti sebelumnya, tapi bersandar lebih baik lagi. Begitu sih kalau pelajarannya yang mau Pendeta sampaikan di sini. Oke. Jadi hal-hal seperti ini kayak rearrange our priority, terus abis itu tadi pelajaran yang kedua dari Pak Pendeta itu menyadarkan aku untuk cara kita untuk bisa sampai ke sana
yaitu mendalami firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari kita sebenarnya gitu. Rearrange our priority, it's not simple, it's not easy gitu kan. Karena untuk menyadari kalau ternyata prioritas kita yang terutama bukanlah Tuhan, itu aja nggak semua orang bisa melakukan itu. Iya, Nggak semua orang. Dan ketika kita sadar, belum tentu juga ketika kita sadar kita langsung priority kita nih ternyata selama ini bukan Tuhan, kita harus ganti nih sekarang jadi Tuhan. Itu juga bukan sesuatu hal yang mudah. Dan how to make things back to God, maksudnya kembali lagi semua ke Tuhan lagi, ya kita harus mengetahui ya ini firman Tuhan. Dengan belajar firman Tuhan kita lebih mengerti. Kayak tadi jawaban aku ternyata salah karena belum mendalami. Ternyata apa yang kita berikan kepada Tuhan ya harus sejalan dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. It's a new lesson. Jadi cash flow juga it matters to God. Iya. Cash flow itu penting sama Tuhan. Dari mana cash itu berasal? Kan kayak sekarang kan lagi booming kan, kayak orang-orang diminta balikin uangnya yang itu dari hasil pencucian uang. Iya. Satu orang komplain, kok ini kan kita resmi kan, kita business as usual, kenapa harus diminta lagi? Tapi Tuhan kayak gitu. Semua uang yang kita terima itu harus berdasarkan akuntabilitas yang nyata. Tuhan peduli loh dengan cara kita mencari uang. Dan Tuhan juga peduli ketika uang itu digunakan untuk pekerjaannya. Tuhan nggak suka. Tuhan sama sekali nggak suka. Begitu Tisha. Oke. Untuk teman-teman yang mungkin nanti akan mencari uang, kiranya semoga kita mencari uang dengan baik ya teman-teman. Supaya kita bisa memberikan kembali kepada Tuhan sesuai dengan seturut dengan keinginan Tuhan juga. Mungkin kita minta pendeta untuk mendoakan kita semua. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran yang begitu indah dari kitab Hagai. Selagi kami bergumul untuk membangun keabah-Mu Tuhan, baik di dalam keluarga, pribadi, maupun kehidupan sosial kami. Ajarlah kami untuk menjadi terbuka kepada Engkau dan menyadari bahwa kasih mulai menyelamatkan kami. Dimuliakan Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih pendeta atas doanya. Dan juga thank you teman-teman yang udah login. Kita bentar lagi udah mau log out. Tapi sebelumnya aku mau ingatkan ke teman-teman untuk subscribe channel YouTube Facebook dan juga nyalain loncengnya supaya ketika ada episode-episode baru yang baru ditayangkan, teman-teman bisa langsung nonton. Dan juga teman-teman nggak akan ketinggalan episode-episode lain. Atau mungkin ada yang ketinggalan, kalian bisa langsung cek di YouTube-nya Facebook dan kalian bisa nonton ulang. Atau mungkin kalian ada yang miss dari poin-poinnya, bisa di replay atau di playback lagi. Jadi tenang aja, jangan sampai ketinggalan episode-episode yang lainnya. Dan juga tetap saksikan Facebook What's on Your Mind. Bye bye.